Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa yang berada di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Tetapi sebelum mempelajari mata pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam mempelajari mata pelajaran ini, silakan siswa memahami, membaca, serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Terima kasih. Untuk kelas 9 kita lanjut materinya sub 2 atau minggu kedua ya. Nah, di mana materi sub kedua ini tentang masa Orde Baru dan masa reformasi sampai sekarang. Kita lihat di sini masa Orde Baru. Silakan siswa memahami serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Di mana pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, pada masa Presiden Soeharto yang dimana berhasil membubarkan PKI dan beliau mampu menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun. Adanya program yang tertuang di dalam garis besar haluan negara atau GBHN. Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Nah, pada masa Orde Baru ini juga, di mana kebebasan dalam berpolitik itu dibatasi, yang di mana setiap partai itu dibatasi jumlahnya. Kemudian adanya dibatasi juga kebebasan pers atau kebebasan kita dalam berpendapat. Terbukti dengan banyaknya kasus yang dibrandelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitnya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dalam pemerintahan Orde Baru ini juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita masuk ke masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, yang dimana sampai sekarang itu masih dalam masa reformasi. Apa yang terjadi pada masa reformasi yang kita alami sampai sekarang ini? Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, di mana dalam kehidupan kita sekarang kan serba bebas. Bebas berpendapat, bebas berorganisasi, bebas berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Apa yang dapat ditimbulkan dari dampak negatif itu? Seperti munculnya penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Contohnya apa? Pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, dan minuman keras. Inilah yang terjadi pada masa sekarang ini, atau pada masa kita sekarang ini. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai macam konflik. Seperti apa? Seperti adanya tawuran antar pelajar, tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Nah, jadi kita harus menghindari hal-hal negatif atau dampak negatif tersebut, dan kita harus memiliki komitmen dalam diri kita, yang dimana adanya rasa persatuan, mempertahankan serta melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang aspek kehidupan kita.
Nah, untuk kelas 9, Ibu memberikan tugas. Di mana tugasnya? Silakan kalian baca teks ini, judulnya Merajut Keberagaman di Kampung Pancasila. Silakan kalian baca teksnya, kemudian kalian isi 5 nomor tersebut. Nah, yang di bawahnya ya, setelah kamu membaca berita tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Kampung Pancasila? Nah, jadi kalian hanya menjawab menulis jawabannya saja ya, beserta pertanyaannya. Jadi nggak perlu ditulis beritanya di dalam buku tugas itu. Jadi kalian tulis soal dan jawabannya langsung 5 nomor tersebut. Setelah siswa membaca teks di atas, silakan dijawab isian 5 nomor tersebut di buku tugas. Kalian tulis soal dan jawabannya ya. Kemudian silakan foto jawaban dan kirim ke WA Ibu Rina. Jangan lupa ya tulis nama dan kelasnya. Atau bisa mengirim tugasnya dengan cara mengupload tugas ke aplikasi yang telah disediakan. Nah, mungkin materinya sampai sini ya untuk minggu kedua. Kita akan lanjut dengan materi selanjutnya di minggu ketiga. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.